Ya, halo pemirsa. Kembali lagi bersama saya Hendri Simon Masih. Kali ini saya akan membuat video tentang menggunakan AI, terutama tools-tools yang ada di Python ya, untuk chatbot ya. Jadi semacam automated chat lah ya. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, tapi tidak melalui intervensi manusia ya, atau ya lebih mengurangi lah intervensi dari manusia. Oke, berikut agendanya. Pertama adalah introduction, kedua adalah mengenai tools untuk bertanya dan menjawab yang diajarkan secara manual atau white box ya. Jadi logiknya itu kita yang mengajarkan. Dan kedua, kita menggunakan black box model, yaitu menggunakan model yang sudah dibuat oleh Meta atau Facebook ya, yang namanya itu Llama ya, large language model lah. Dan terakhir adalah demo. Oke, kita mulai dengan introduction. Dengan semakin majunya AI, sekarang pengolahan kata-kata bisa dilakukan oleh mesin ya. Jadi mesin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia, tidak perlu lagi oleh manusia ya, tapi bisa dengan mesin yang menjawab. Ya, misalnya untuk respons dari chat dan juga macam-macam ya. Sekarang juga bisa membuat video dari tulisan ya. Anda bisa request melalui tulisan, dia akan buatkan video. Lalu juga ada coding. Anda bisa coding dengan bantuan AI, dia bisa membantu mengetikkan apa yang biasanya akan Anda ketik ya, tergantung dari permulaan kata-kata yang Anda ketik. Yang memudahkan bagi developer ya, sehingga dia lebih minim mengetik ya. AI sudah bisa mengajukan offering apa yang kira-kira akan diketik oleh programmer. Nah, di sini pendekatannya itu ada dua. Pertama, saya menggunakan white box, di mana logiknya adalah saya yang buat, sehingga diketahui lah bagaimana cara kerja dari box tersebut. Dan menggunakan black box. Black box itu adalah box yang tidak terlihat ya di dalamnya atau logiknya. Ini biasanya menggunakan mesin ya, mesin learning seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan model yang sudah ada, yaitu Llama dari Meta atau Facebook. Jadi dia membagikan modelnya secara gratis ya. Oke, saya mulai dulu dari white box ya. Ini karena kita logiknya kita yang buat. Di sini nanti logiknya akan menawarkan offering kira-kira respons apa atau output apa yang menjawab dari pertanyaan yang kita tanyakan. Dia ada beberapa pilihan, Anda bisa pilih, dan pilihan itu berdasarkan nanti misal pertanyaan yang paling banyak dipilih, atau berdasarkan tanggal dan macam-macam logik. Ini nanti kita bisa buat yang mana yang urutan paling atas dan mana yang bawah. Apakah banyaknya pilihan atau apakah berdasarkan time yang terbaru dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan library NLTK dari Python ya, yaitu Natural Language Toolkit. Di sini saya gunakan library ini untuk text scraping, untuk mengambil kata-kata kunci dan membuang kata-kata yang tidak diperlukan. Seperti misalnya saya mau nanya apa obat batuk. Nah, kata-kata kuncinya itu mungkin apa obat batuk gitu. Jadi yang lain-lain kita bisa scrap, bisa saya mau bertanya dan sebagainya, itu bisa di scrap. Nah, keuntungan dari NLTK ini, dia sudah punya kata kunci untuk kata untuk scraping untuk bahasa Indonesia ya. Jadi kita tidak perlu mulai lagi dari nol ya. Dia ada sekitar 700 kata kalau nggak salah. Ya lumayan lah, daripada kita harus mulai dari nol untuk menentukan mana-mana kata-kata scrap yang harus dibuang gitu. Tapi tentu ini kita harus perdalam lagi ya. Mungkin nanti kita bisa menambahkan apa yang kurang atau malah mengurangi ya. Jadi semacam whitelist atau blacklist. Kalau whitelist ya berarti kita menambahkan, kalau blacklist berarti kita mengurangi dari kata-kata yang sudah di-provide oleh NLTK.
Lalu terakhir adalah saya membuat logic query untuk memilih result mana yang urutan pertama. Jadi list pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kata kunci ini saya simpan di dalam database ya. Nanti ini bisa di query dan urutannya itu kita bisa tentukan logiknya seperti apa, mana yang akan muncul di urutan pertama dan terakhir. Oke, ini adalah whitebox metodenya. Di sini saya bertanya, misalnya siapa presiden Indonesia saat ini, yaitu jawabannya adalah ini adalah untuk mencari kata kuncinya ya, dengan LP tokenize kata. Ini masih default ya, saya masih memakai default scraping dari bahasa Indonesia dari NLTK. Dia sudah bisa men-scraping kata-kata yang tidak diperlukan. Jadi yang diambil itu adalah presiden Indonesia ya. Jadi siapa itu dibuang, saat ini juga dibuang juga. Lalu ini contoh pertanyaan berikutnya, apa merek obat batuk yang baik misalnya. Dia bisa men-scrap kata-kata yang tidak ingat, yaitu merek obat batuk. Tentu ini nanti bisa kita adjust lagi jika diperlukan ya. Nah, nanti kata-kata kunci ini yang akan disimpan di database dan menjadi dictionary untuk mencari jika ada pertanyaan yang serupa. Nah, nanti dia akan mencari jawabannya di database. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai output. Oke. Nah, ini adalah contoh stop words atau kata-kata yang akan di-scrap oleh yang di-provide oleh NLTK ya. Ini ada macam-macam bahasanya. Ada bahasa Hungaria, Indonesia, Latin dan sebagainya lah. Ini contoh-contohnya kata-katanya. Anda bisa zoom mungkin ya kalau Anda memakai YouTube ya, untuk melihat kata-katanya itu apa saja ya. Cukup banyak dari sekitar 600 atau 700 kata. Oke. Nah, ini contoh adalah waktu saya bertanya, saya menggunakan DOS command prompt untuk bertanya, inputnya UI-nya. Di sini saya bertanya misalnya apa obat pusing, dan dia akan mencoba mencari core word-nya atau kata-kata kuncinya, yaitu obat pusing. Mana apanya itu akan di-scrap. Nah, dia akan menawarkan offering adalah Panadol. Nah, dan di sini juga saya mencoba bertanya dengan kata-kata yang berbeda. Seperti mau tanya dong, apa sih obat pusing? Dia akan mencari core word-nya itu adalah obat pusing. Jadi sama ya, core word-nya itu sama, sehingga bisa dicari dari dictionary apa jawabannya. Di sini dia offering Panadol. Nah, ini juga adalah salah satu contoh dari sentiment analysis ya. Di sini saya menggunakan text blob. Dia bisa menentukan polarity antara min 1 sampai dengan 1, di mana min 1 itu adalah negatif dan 1 itu adalah positif. Sayangnya text blob ini hanya support saat ini bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita mau memakai bahasa Indonesia, kita harus translate dulu dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Ada ya library untuk mengkonvert dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Setelah itu baru kita menggunakan text box jika kita mau memakainya out of the box ya. Tentu kalau kita develop lagi bisa saja. Nah, ini adalah contohnya di mana teks pertama itu the movie was so awesome, di mana polarity-nya itu adalah 1 ya. Kalau kita lihat itu adalah positif. Teks 2 the food here tastes terrible. Nah, ini polarity-nya adalah min 1 yaitu negatif. Jadi ini cara menentukan sentiment analysis dari teks ya, dengan menggunakan text blob. Di sini juga kita bisa sentiment analysis menggunakan machine learning ya. Tetapi untuk machine learning kita butuhkan outputnya atau ini kata-katanya ini apa sih, positif, apakah positif atau negatif dari store data. Kelemahannya mungkin cuma itu ya. Tapi di sini kita tidak perlu menentukan logiknya ya. Apa ya kata-kata positif atau negatif. Sementara yang sebelumnya mungkin kita harus menentukan dulu kata-kata positif itu apa gitu. Sementara apa juga kata-kata negatif. Kalau di sini kita langsung menyajikan kalimatnya dan apa artinya. Nanti dia akan otomatis mengklasifikasi kata-kata tersebut. Jadi ada kita melatih komputernya dan ada kita untuk mentesnya.
Di sini kalau kita contohkan dengan beberapa kalimat ya, mungkin ada sekitar 10 ini. 10 kalimat. Jika kita tes itu hasilnya akurasinya 83%. Ya berarti cukup bagus lah, walaupun cuma hanya sedikit. Jadi kalau kita punya train data yang lebih banyak, mungkin ada 1000 kalimat, ada 100.000 kalimat, bisa lebih akurat ya, bisa mungkin mencapai 100% akurasinya. Oke. Tadi di atas itu adalah menggunakan white box ya, artinya logiknya kita yang buat. Di sini juga saya ada mentes model yang sudah dibuat dari aplikasi lain atau orang lain. Contohnya ini adalah dari Meta ya, Meta AI. Dia ada menyediakan model namanya Llama. Llama itu singkatnya Large Language. Ini saya kurang tahu amanya ya, atau emanya ya. Yang jelas ini di-provide oleh Meta ya, dari Facebook ya. Nah, kelebihannya dari Llama dari Meta ini dikasih secara open source ya, atau free ya. Dibandingkan jika kita menggunakan ChatGPT ya, ChatGPT itu biasanya berbayar atau limited, dan dia hanya menyediakan API-nya saja, jadi Anda harus online, Anda harus mengakses server mereka baru mereka bisa memberikan result. Sementara kalau model dari Llama ini Anda bisa download modelnya, dan setelah Anda download modelnya Anda bisa run secara offline, dia bisa tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda secara offline ya. Jadi memang benar-benar modelnya itu ada di komputer Anda. Ya, kalau di ChatGPT dia mungkin ada kuotanya. Kalau Anda free version mungkin hanya bisa menjawab sekitar 10 pertanyaan atau 20 pertanyaan saja per hari, dan seperti itulah. Oke, ini contohnya. Di sini saya menggunakan Ollama. Ollama itu adalah framework yang memanage Llama ya. Jadi Anda tidak perlu memanage secara manual. Dia sudah menyediakan frameworknya lah. Anda tinggal pakai. Di sini saya tinggal menyebut saja apa modelnya, yaitu 3,1. Nanti mungkin di masa depan 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, saya tinggal menyebut saja modelnya itu adalah Llama 3,2, 3,3 dan seterusnya. Jadi lebih memudahkan lah daripada harus memaintain sendiri di mana path-nya dan sebagainya. Ini ada pertanyaannya. Mungkin kelemahan dari model yang seperti ini ya, dia mungkin tidak up to date ya jika pertanyaan Anda adalah pertanyaan yang berubah-ubah seiring dengan waktu. Jadi memang modelnya harus up to date kalau pertanyaan seperti ini ya. Karena Presiden Indonesia kan setiap 5 tahun berganti ya. Sini dia masih menjawab Joko Widodo ya, dia belum tahu update. Tapi mungkin untuk fungsi-fungsi pertanyaan lain yang tidak lintas waktu mungkin bisa lebih akurat. Misalnya saya mau bertanya tentang summarize kalimat ini misalnya, itu bisa lebih akurat. Atau misalnya saya bertanya sentimen analisis dari kata-kata ini, itu bisa lebih akurat ya. Ini contoh menggunakan Llama untuk men-summarize kata-kata. Di sini saya ada kata-katanya, cara bertanya seperti ini. Jadi ada summarize this, baru tanda kutip dan teks yang Anda akan summarize ya. Itu barang ini sudah bagus, saya senang lah. Jawabannya barang ini sangat baik dan akan merekomendasikan kepada teman-teman. Ini adalah summarize-nya. Ini berikut yang contoh yang negatif. Summarize this, jelek barangnya, suka ngadat dan saya kesal. Ini adalah summarize-nya, ungkapan kekesalan. Jadi dia bisa tahu ini adalah kata kuncinya adalah jelek, ngadat dan kesel. Ini adalah hasil summarize-nya ya. Mungkin ini Anda bisa mengolah lagi ya. Dari hasil ini Anda bisa ambil beberapa kata-kata saja. Jadi tidak perlu semuanya, jadi bisa Anda persingkat lagi secara manual. Jadi ini ada beberapa layer dari modelnya dan layer dari Anda olah lagi misalnya. Ini adalah contoh menggunakan Llama untuk sentiment analysis. Jadi teksnya itu adalah sentiment analysis this, sama seperti tadi, tapi
sentiment analysis dan tanda kutip teks yang Anda ingin sentiment analysis. Dia akan menjawab, ada menyebutkan positif ya. Jika maksudnya karena barang ini bagus, berarti ini positif. Sementara yang ini adalah yang negatif, sentiment analysis, barang ini jelek. Nah, ini hasilnya berdasarkan konteks. Dia akan menyebutkan sentimen negatif di sini. Berkonotasi negatif. Jadi Anda tinggal mengambil ya, kalau ada resultnya ada teks negatif berarti sentimen saja negatif. Kalau di sini ada kata-kata positif berarti hasilnya adalah positif. Oke, mungkin begitu aja presentasi singkat saya. Di sini saya akan ada demo ya. Jadi di sini codingnya. Jadi pertama saya menggunakan tokenizer dari NLTK. Nah, ini adalah contoh teksnya. Apa merek obat batuk yang baik? Ini coba kita jalankan. Oke, mari kita lanjut. Tadi saya ada yang salah di sini, kurang menambahkan R ya, yang tidak jalan. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, ini jika kita jalan, apa merek obat batuk yang baik? Di sini kalau kita tokenize, dia bisa mengambil kata-kata kuncinya. Di sini jika bisa tambahkan, saya coba dong, apa merek obat batuk yang baik? Nah, ini kita bisa tanyakan. Dia akan bertambah ya. Coba itu mungkin belum. Di sini nanti Anda bisa menambahkan kata-kata yang harus di blacklist. Jadi ada yang default dari NLTK-nya. Untuk stopwatch-nya Anda juga bisa menambahkan nanti kata-katanya ya. Di sini saya juga pengen lihat apa sih sebenarnya. Itu custom stopwatch. Oh, ini custom stopwatch. Mungkin di sini saya bisa menambahkan ya. Coba mungkin ya. Oke, ini sudah saya perbaiki ya. Jadi ini saya bisa menambahkan custom stopwatch-nya ya. Di sini saya belum menambahkan. Ya kan, ada coba merek batuk. Di sini kita bisa menambahkan custom stopwatch. Coba misalnya. Nah, dia kan sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi yang sebelumnya itu misalnya tadi ini ya, apa merek obat batuk yang baik nih, kita komen ya. Jadi hasilnya kan sama, merek obat batuk. Sehingga jika kita sudah mendapatkan kata kunci ini, kita bisa menjawab dengan betul karena kata-kata kuncinya itu sama ya antara pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Jadi ini adalah tokenizer ya. Jadi untuk kayak men-split kata-katanya untuk mencari dari kalimat ini, dicari kata-katanya, lalu nanti kita bisa remove kata-kata yang merupakan stop words atau noise ya, yang kata-kata yang bukan kata-kata kunci ya. Lalu ini saya juga akan mendemokan tentang question answer ya. Di sini kita bisa bertanya, jadi diawali dengan tokenizer tadi untuk mencari kata-kata kunci. Lalu dia akan mencoba mengquery ke dalam database dengan kata-kata kunci tersebut ini. Nanti dicari apakah jawabannya. Oh ya, ini di order by saya berdasarkan inputnya kok kali ini. Ini berdasarkan core word-nya tadi. Di sini saya akan mengambil 3 jawaban teratas. Ya mungkin karena jawabannya mungkin bisa menghasilkan 10 atau 15, tapi yang kita akan munculkan mungkin hanya 3 saja. Ini nanti bisa disetting ya, tergantung keinginan dari viewernya mau seperti apa gitu loh.
Oke, lalu ini nanti kita bisa tes jika kita jalankan di sini. Tadi ya. Tadi saya bertanya siapa presiden Indonesia saat ini. Nah, keywordnya itu adalah presiden Indonesia. Di sini dia akan mencoba mencari keywordnya, lalu akan muncul list jawabannya. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ya, sudah ada jawabannya ya. Misalnya obat batuk juga saya sudah saja. Apa obat batuk? Apa merek misalnya? Apa merek obat batuk misalnya? Nah, ini belum ada nih. Apa obat batuk misalnya? Dan di sini keywordnya adalah merek obat batuk. Di sini belum ada hint, jadi belum ada pernah terjawab sebelumnya. Di sini saya akan coba jawab, yaitu Maxtril. Oke, jawabannya terinput ke dalam database. Nah, berikutnya jika saya mencoba bertanya lagi, dia kan sudah bisa memberikan hint tentang apa dari merek obat batuk. Dan kita bisa coba bertanya mengenai dengan kata-kata yang berbeda tapi konteksnya sama ya. Di sini karena ada kata sih-nya ya. Coba kita ulang lagi tapi tanpa tambah si ya. Nah, dia keywordnya masih sama, yaitu merek obat batuk. Nah, nanti kita bisa menambahkan kata si itu tersendiri. Jadi saya sudah membuat list keywords blacklist atau yang bisa kita tambahkan di Excel. Di sini saya coba ini dan saya coba tanya lagi apa sih misalnya. Dia masih bertanya belum ada. Nah, ini saya bisa tambahkan di Excel. Nah, di sini saya bisa tambahkan si misalnya. Nanti kalau itu sudah ada. Nah, ini jika saya remove lagi, lalu saya save, saya tanyakan lagi, dia menjadi tidak ada. Nah, di sini jika saya tambahkan, saya save, lalu saya coba tanyakan lagi, dia keywordnya itu menjadi sama. Jadi kita bisa maintain keyword teks yang ingin di scraping itu apa di Excel contohnya. Nanti bisa di database juga sih. Oke, tadi ini saya demo mengenai yang white box ya. Nanti saya akan juga demo yang mengenai lama ya. Di lama itu pertama kita harus jalankan dulu lamanya. Di sini saya sudah jalankan lamanya. Ini sudah jalan. Nah, di sini nanti saya bisa bertanya mengenai lamanya. Di sini pertanyaannya, misal yang tadi presiden dulu mungkin ya. Saya tes siapa presiden Indonesia. Oke. Jawabannya cukup banyak ya, tapi mungkin nggak up to date ya. Coba saya tanya lagi saat ini ya. Nah, yang saat ini masih lebih up to date lah, ada Joko Widodo-nya. Ini juga saya bisa bertanya mengenai summarize ya. Jadi jika saya bertanya summarize this, dimana pertanyaan yang saya tanyakan itu adalah ini, summarize this, barang ini bagus banget, saya bakal rekomen ke teman-teman. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, jadi kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya, kurang lebih jawabannya seperti ini. Oke, ini saya jalankan untuk mensummary teks ini ya
atau jika saya ganti misalnya saya tidak mau pakai, nah ini kita summary-nya ya, yang makanya saya juga bisa menggunakan lama model ini untuk sentiment analysis. Nah, ya sentiment analysis this, dimana teksnya adalah barang ini bagus. Coba saya tes. Oke. Sini Anda bisa lihat dia lagi berjalan, udah sukses, sentimennya positif, senang puas. Coba jika kita sentimennya kurang bagus ya, barang ini jelek, gampang rusak, jalankan. Tadi sudah sukses, baru selesai ya, jelek, negatif ya, jelek. Oke, mungkin sekian ya demo saya mengenai menggunakan AI untuk chatbot. Jadi tools yang saya pakai itu adalah NLTK, yaitu Natural Language Toolkit untuk Python. Lalu ada juga TextBlob untuk sentiment analysis, dan kalau kita menggunakan model yang sudah jadi itu kita memakai Meta AI ya. Itu lama ya namanya ya. Cuman dengan frameworknya adalah Ollama. Oke, semoga informasi ini berguna. Thank you.